Kabupaten Lumajang, salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Jawa Timur, memiliki potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia yang luar biasa, termasuk dalam pemberdayaan masyarakat dalam menghadapi setiap tantangan, termasuk dalam menghadapi pandemi COVID-19 yang menjadi perhatian kita semua. Tidak hanya berdampak pada kesehatan masyarakat, tetapi juga mempengaruhi kondisi perekonomian, pendidikan, dan kehidupan sosial masyarakat di Kabupaten Lumajang. Berbagai upaya yang dilakukan pemerintah untuk menekan penyebaran COVID-19 termasuk pembatasan berbagai aktivitas pada awal pandemi berdampak pada kondisi sosial ekonomi masyarakat. Tim penggerak PKK Kabupaten Lumajang sebagai mitra pemerintah turut andil dalam membantu masyarakat dengan berbagai gerakan pemberdayaan masyarakat. Salah satunya dengan meningkatkan ketahanan pangan dan gizi masyarakat. Ini adalah Paun Urip Masyarakat. Paun Urip Masyarakat adalah paun urip yang diinisiasi desa atau diinisiasi masyarakat untuk dikelola dan dikembangkan serta dimanfaatkan oleh masyarakat. Di Paun Urip Masyarakat, 3 yang harus ada. Yang pertama yaitu sayur-sayuran, buah-buahan, dan juga empon-empon. Ini menjadi inisiasi untuk meningkatkan gizi dan pangan keluarga. Hasil-hasil dari Paun Urip paling tidak harus dibagikan ke masyarakat sekitar. Jadi di Paun Urip, ibu-ibu bukan hanya menanam dan memanen, akan tetapi mempersiapkan bibit. Jadi ketika panen, mereka sudah tidak bingung untuk mencari bibit kembali. Akan tetapi bibit itu juga sudah disiapkan di area Paun Urip. Serta di area Paun Urip juga ada budidamber atau beberapa kolam yang juga disiapkan untuk pemberdayaan beberapa jenis ikan. Nah, di sini ada ikan gurami dan juga ikan lele. Jadi ini menjadi satu kesatuan, bukan hanya sayur dan buah yang ada di area Paun Urip, akan tetapi juga beberapa jenis ikan bisa diberdayakan di tempat ini. Manfaat luar biasa dengan adanya Paun Urip untuk meningkatkan ketahanan gizi keluarga, salah satunya sebagai upaya pencegahan stunting untuk ibu hamil dan bayi balita di Kabupaten Lumajang. Yang wajib diberikan oleh Paun Urip adalah memberikan bantuan PMT di Posyandu dan juga memberikan bantuan sayur dan buah bagi anak-anak yang kurang gizi atau anak-anak yang indikasi mengarah ke stunting. Pengembangannya kita kerjasama dengan kader Posyandu juga, terutama untuk penanggulangan yang stunting. Kita ambil dari hasil Paun Urip ini, kita berikan untuk peningkatan gizi yang stunting. Ada yang kita rupakan sayuran, pokoknya hasil dari sini. Ada juga dari hasil penjualannya kita belikan sembako untuk kita berikan kepada anak-anak yang stunting atau gizi buruk gitu. Ya alhamdulillah, meskipun belum signifikan karena memang butuh proses ya Mas. Kan tidak bisa kita langsung beri bantuan anak-anak itu langsung terbebas, tapi alhamdulillah ada peningkatan. Kalau dilihat dari hasil yang waktu Posyandu itu alhamdulillah sudah lebih baik Pak. Oh iya. Kalau untuk hasil dari pemanen ini, kita sangat mendukung program dari Germas Pulita ini, gerakan makan hasil Paun Urip bersama ibu hamil dan para balita. Alhamdulillah, yang awalnya kita itu tujuannya itu hanya untuk berpartisipasi saja, tidak memilih juara. Tapi alhamdulillah dengan semangat warga, dukungan warga semuanya. Makanya ini adalah salah satu cara dari kami untuk menggerakkan masyarakat juga yang terdampak pandemi kemarin itu, yang salah satunya untuk ekonomi juga, kemudian untuk kebutuhan nutrisi ibu hamil, nutrisi balita. Mas, alhamdulillah kita benar-benar bersinergi dengan pemerintah desa, antara PKK desa dan pemerintah desa untuk menciptakan Paun Urip sampai bisa seperti ini. Nah, kebetulan di SD ini ada inisiasi Paun Uripnya yang sudah berjalan, dan ini kebetulan pas jam istirahat. Jadi anak-anak sudah mulai membuka bekal mereka dan makan. Ini luar biasa karena anak-anak bawa sayur dan makan sayur. Ini adalah visi dari Paun Urip juga, misi kami, visi dan misi Paun Urip
anak-anak di sekolah bekalnya ini sayur, luar biasa. Ini sayur asem, sayur asem ya, ini sayur sup juga, luar biasa hebat makan sama sayur. Nah, dengan adanya pawon urip di sekolah ini saya senang sekali ya. Ini sangat menunjang terhadap pembelajaran anak, terutama tentang pelajaran tumbuh-tumbuhan serta manfaatnya bagi kehidupan sehari-hari. Terkait gizi ini dengan pawon urip kami anjurkan anak-anak itu untuk memanfaatkan tanaman yang ada, terutama yang di lingkungan rumahnya untuk memenuhi gizi tambahan. Dengan adanya pawon urip dapat menginisiasi masyarakat untuk memanfaatkan sampah rumah tangga menjadi media tanam di area pawon urip. Karena konsep pawon urip adalah mengurangi sampah keluarga. Jadi ini ada beberapa sampah yang biasanya juga didapat di rumah tangga, di keluarga, menjadi sesuatu yang bermanfaat. Usia tidak menghalangi semangat para lansia untuk membentuk pawon urip. Karena menurut saya ya di RW 25 itu dari 342 warga, yang 50% itu adalah lansia kami. Dan kami sudah sepakat walaupun sudah lansia, istiqomah untuk tetap melaksanakan pawon urip. Pengembangan dan modifikasi pawon urip di masyarakat sangat luar biasa. Salah satunya mengemas pawon urip menjadi area kekinian dan instagramable. Ini inspirasi saya bersama Ibu Kades sendiri. Kalau tentang pembuatan seperti ini, memang kita sengaja. Orang itu kalau lihat bangunan batu bata itu sudah biasa, Bapak. Jadi kita berusaha untuk senyaman mungkin. Kita timbulkan seni, biar orang itu kerasan seperti itu, Bapak. Terus kalau masalah penanaman, kita berkolaborasi dengan warga, utamanya dengan PKK, Gerbang Mas, perangkat desa, RT, RW, dan SKD. Ini jadi lingkup jadi satu, Bapak. Hasil dari pawon urip yang sangat melimpah dapat juga dimanfaatkan oleh kelompok PKK untuk meningkatkan perekonomian masyarakat, salah satunya dengan mengolah hasil panen menjadi makanan yang bernilai ekonomis. Ketika pandemi untuk ketahanan gizi dan pangan keluarga, akan tetapi sekarang kita akan memulai untuk melihat pengembangan yang ada di pawon urip di Kabupaten Lumajang. Salah satunya untuk peningkatan perekonomian keluarga digagas oleh pawon urip cabai rawit yang ada di Desa Kabuaran, Kecamatan Kunir. Hasil dari pawon urip ini sebagian dikasihkan ke warga, sebagian dijual di kafe pawon urip. Dan hasilnya kita taruh di kas PKK. Ya, ini saya akan menikmati ayam laos yang ada di kafe pawon urip. Nah, kita lihat ayamnya ini ada laos yang digoreng seperti ini. Nah, laosnya ini bisa diambil dari pawon urip. Tidak hanya itu, letak pawon urip yang strategis dan nyaman dapat dimodifikasi dengan menambahkan fasilitas literasi masyarakat di area yang sama untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat. Banyak buku yang bisa dibaca oleh masyarakat sambil mereka menikmati suasana yang ada di pawon urip. Mereka juga bisa literasi di sini. Dan adalah mengangkat tema berbasis literasi, di mana berbasis literasi ini adalah lebih dominan kepada anak-anak yang mau belajar mengenal jenis-jenis tanaman, baik itu tanaman yang untuk dikonsumsi. Banyak pawon urip di masyarakat yang telah terbentuk terus bertahan dalam pengembangannya, meskipun beberapa di antaranya harus diterjang fenomena alam. Waktu kejadian tanggal 4 Desember itu adalah kejadian yang sangat bersejarah bagi kami, di mana warga kita semua yang ada di sini itu terdampak abu vulkanik. Semua tanaman di sini alhamdulillah masih bertahan. Teruntuk labu siam yang ada di sekitar sini, ini labu siam ini sudah bertahan 3 tahun walaupun kena erupsi masih bertahan. Dan itu adalah pawon urip yang di sini sempat vakum selama 3 bulan karena yang ada di sini kader-kader penggerak dengan saya juga menjadi relawan untuk membantu masyarakat yang terdampak erupsi Semeru ini. Bahkan keterlibatan pawon urip ketika erupsi Semeru dan adalah membuat posko dapur umum untuk memberi makanan kepada korban-korban terdampak selama 1 bulan lebih. Pengalaman pertama itu kita udah bagus seperti ini, Mas. Terus ada banjir.
Setelah penilaian itu 2000 berapa 2001 kali banjir kan ada ya, itu banjir besar. Tapi sudah habis, tinggal tanaman empon-empon yang ada. Keberadaan pawon urip di masyarakat sangat berpengaruh dan mendukung program-program pemerintah Kabupaten Lumajang. Salah satunya mendukung gebrakan Susi Pasti, Suami Siaga, Pencegahan dan Penanggulangan Stunting terintegrasi yang berhasil meraih top inovasi pelayanan publik terpuji pada kompetisi inovasi pelayanan publik tingkat nasional tahun 2022. Pawon urip itu program yang sebelumnya pekarangannya kosong, ditanami sayur-sayuran, ada perikanan. Biasanya kalau kampung itu lele lah, katakan begitu, lele, gurame, ikan mas. Nah itu yang mudah bagi masyarakat untuk melakukan program secara bersama antara tanaman dengan ikan. Nah itu kami lakukan. Kita punya Pawon Urip Award setiap tahun yang itu dilombakan, dan ini ada di semua desa, di semua RT, di semua RW. Betul, ini faktual terjadi di Kabupaten Lumajang. Itu sehingga yang bisa mengintervensi kami tidak hanya persoalan problem di masyarakat yang berkenaan dengan stunting, yang berkenaan dengan kehamilan, persoalan dengan ibu, tapi juga itu menjadi intervensi kami dalam hal pemenuhan gizi masyarakat yang itu menjadi bagian dari kami berkebutuhan dengan IPM yang harus naik. Nah ini program yang tadi disampaikan bagaimana karbohidratnya, bagaimana terkait dengan pemenuhan gizi sayur dan yang lain, yang itu menjadi bagian penting dari program ini yang interkoneksi dengan program yang lain. Pawon Urip juga mendapatkan penghargaan inovasi terbaik pembudayaan gerakan masyarakat hidup sehat di regional tengah oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia yang diterima oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur. Pawon Urip hadir untuk saling berbagi. Kalau kita sendiri ya Mas, melihat warga, kalau emang orangnya tidak punya, tidak mampu, kita berikan. Ayo sayurnya tak jupukno tak kasih, gitu. Seperti itu. Jadi kasihan Pak, Mas, kalau tidak dikasih. Aku tidak duit, aku kasih tuku, tidak apa-apa, tidak usah punya uang. Saya ambilkan saja. Pawon Urip ada untuk saling berdaya. Memang sesuai dengan yang kita inginkan di awal untuk peningkatan ketahanan pangan, peningkatan gizi juga. Bukan hanya untuk anggota tapi juga warga sekitar. Karena Pawon Urip bermanfaat untuk semua. Pawon Urip itu bukan untuk ajang baik jeleknya, melainkan Pawon Urip itu adalah sejauh mana manfaatnya di lingkungan masyarakat kita. Karena program ini sangat menyentuh kepada warga. Ini dari warga untuk warga, seperti itu. Terima kasih.